Bab 16. Amir tiba di depan toko pandai besi milik ayah angkatnya. Sepeninggal istri Supardi, ayah angkatnya hanya bersama putri satu-satunya Hesti. Mereka hidup bergantung satu sama lainnya. 10 tahun yang lalu Amir tinggal bersama ayah angkatnya dulu ketika masih menjadi pelajar. Hubungan mereka sangat baik, bahkan Supardi lebih menyayangi Amir si pemilik tubuh sebelumnya daripada anaknya sendiri. Meskipun demikian Hesti tidak keberatan, bahkan dia sangat bangga kepada kakaknya karena berstatus sebagai pelajar. Tetapi setelah ayah Amir si pemilik tubuh sebelumnya meninggal, ditambah kelakuan Amir yang hanya bisa hidup berfoya-foya secara alami, hubungan mereka berubah drastis. Sekarang Amir hanya bisa menghela nafas terhadap kelakuan pemilik tubuh sebelumnya. Dengan hati yang berkecamuk di dalam dadanya, Amir mulai memberanikan dirinya untuk mengetuk pintu rumah ayah angkatnya. Baru saja Amir ingin mengetuk pintu, tiba-tiba suara dingin dari belakang mengejutkannya. "Apa yang kamu lakukan? Sudah lama tidak pernah berkunjung tiba-tiba kemari. Kami tidak punya uang, cepat kembali ke desa saja. Apa kamu belum puas menyakiti hati ayah yang sangat mencintaimu? Bahkan aku sendiri anaknya tidak bisa dibandingkan denganmu." Bersamaan dengan suara dingin itu Amir menoleh dan tersenyum penuh penyesalan. Meskipun itu ulah si pemilik tubuh sebelumnya, Amir dapat merasakan penyesalan di hatinya. "Hesti, maafkan kakak, tidak sepantasnya dulu kakak berbuat demikian. Sekarang kakak hanya bisa minta maaf dari lubuk hati kakak yang paling dalam," jawab Amir penuh penyesalan. Melihat hal itu Hesti tersenyum sinis yang tentu saja dia tidak langsung percaya kata-kata mutiara kakaknya. "Ayah tidak di rumah. Kalau mau menemuinya kamu tunggu saja di luar dan jangan masuk ke dalam rumah," ujar Hesti sambil berlalu masuk ke dalam rumah tanpa menunggu jawaban Amir. "Baiklah," jawab Amir sambil menghela nafas. Dia secara alami memahami sikap Hesti, adik angkatnya. Setelah menutup pintu rumah secara diam-diam, Hesti mengintip kakaknya di balik jendela. Meskipun Hesti berbicara ketus di hatinya yang dalam, dia sangat rindu ingin memeluk kakak yang dulu sangat dia cintai. Terbayang di dalam lamunannya betapa dulu kakak angkatnya sangat memanjakannya, bahkan rela berkelahi demi membela adik angkatnya yang sangat dicintainya. Tiba-tiba lamunan Hesti buyar tatkala mendengar suara ayahnya. "Amir? Ini benar kamu Amir kan? Ayah tidak salah melihat kan?" kata Supardi kegirangan. Dia tidak menyangka Amir yang dulu sangat dia banggakan kini pulang ke rumahnya. "Ada apa nak kamu kesini? Maafkan ayahmu, ini dulu ayah seharusnya tidak mengusir kamu. Meskipun kamu nakal, seharusnya ayah mengerti kelakuan anak muda. Sekarang kamu kesini, ayah harap kamu bisa tinggal di sini bersama seperti dulu," pinta Supardi. Mendengar perkataan ayah angkatnya, Amir tiba-tiba berlutut tanpa bisa berkata-kata. Ia mengeluarkan air mata secara alami. Amir merasakan hal tersebut mengingat dialah kini si pemilik tubuh barunya. Ya, apa yang kamu lakukan?" ujar Supardi seraya membangunkan tubuh Amir. "Ayo cepat masuk, seharusnya Hesti tadi sudah pulang duluan. Pasti dia tidak membiarkan kamu masuk ke rumah kan, dasar anak nakal. Lihat saja nanti kalau ketemu," kata Supardi dingin. "Tidak ayah, jangan, memang saya pantas diperlakukan demikian, bahkan lebih," jawab Amir buru-buru. Setelah membuka pintu tampak Hesti lesu. Dia tidak menyangka setelah sekian lama bahkan sikap yang dulu keterlaluan ayahnya masih saja membela, dan yang paling tidak disangka sikap Amir yang justru membelanya. "Dasar anak nakal, sini biarkan ayah memukulmu," bentak Supardi yang tentu saja hanya pura-pura. Dia sengaja melakukan itu agar supaya Hesti menyelinap di balik punggung Amir meminta pertolongan, sama seperti dulu ketika ayahnya sedang memarahi Hesti. Dia selalu berlindung di belakang Amir. Benar saja, Hesti secara naluri langsung berlari ke arah punggung Amir. Melihat hal demikian ayahnya Supardi tertawa puas. "Hahaha. Mengetahui maksud ayahnya, Hesti buru-buru berlari memegang lengan ayahnya. "Ayah, keterlaluan bercandanya gak lucu tahu," rengek Hesti seperti anak kecil. Melihat hal itu tawa ayahnya semakin puas. "Hahaha, anak baik," sambil mengelus-elus kepala Hesti. Ayo masuk," hahaha. Setelah mereka duduk, Supardi buru-buru berkata, "Cepat sembeli ayam dan bawakan ke sini buat kakakmu," pinta Supardi. "Tapi ayah, itu ayam lo, bukankah ayam itu tinggal satu-satunya mau dijual buat makan kita selama sebulan?" jawab Hesti dengan lirih. Meskipun dengan suara pelan tentu saja Amir bisa mendengar. "Sudahlah, masak saja hari ini, ayah sangat senang dengan kembalinya kakakmu. Mengenai besok biarkan saja, itu urusan nanti." Baru saja Amir ingin mengatakan sesuatu, Supardi buru-buru melambaikan tangannya. "Kamu jangan menolak hari ini, ayah sedang bahagia. Kamu jangan membuat ayah kecewa."
Haish, terdengar suara Amir menghela nafas panjangnya. Ayo cepat nak, katakan ada perlu apa kamu kemari. Meskipun ayah tidak punya uang, ayah akan berusaha sebaik mungkin memenuhi permintaanmu, kata Supardi penuh semangat. Tidak ayah, saya tidak butuh apa-apa, hanya saja ini akan merepotkan ayah, jawab Amir sungguh-sungguh. Melihat hal itu Supardi tampak berpikir keras menebak kira-kira apa yang mau dilakukan anak kesayangannya itu. Begini ayah, saya ingin. Belum juga Amir menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba suara Hesti terdengar keras. Kak Amir, tolong bantuin Hesti, ayamnya lepas. Tanpa menunggu lama Amir langsung melompat ke arah Hesti dan membantunya menangkap ayam. Melihat hal tersebut ayahnya Supardi tersenyum puas sambil mengelus-elus jenggotnya yang sudah memutih. Setelah ayam disajikan dan mereka duduk mengitari meja makan, Supardi berkata, ayo cepat makan mumpung masih hangat. Ayah dan adik makan duluan, saya masih menunggu Paman Heru dan yang lainnya, mereka akan datang ke sini sebentar lagi. Hai ya, kenapa kamu baru mengatakan ini sekarang? Bukannya makanan ini tidak cukup, ujar Supardi kecewa. Hesti, ini barang peninggalan ibumu, kamu jual saja, belikan makanan. Tidak usah ayah, nanti mereka akan bawa banyak makanan kemari, jawab Amir buru-buru. Baiklah, sambil menunggu pamanmu dan yang lainnya, sekarang coba ceritakan apa yang bisa ayah lakukan. Supardi mulai berbicara serius. Begini paman, saya berencana membuat gula putih dan gula merah, selain saya ingin memakai tempat ayah untuk memproduksinya, jawab Amir. Mendengar hal tersebut tampak wajah Supardi mulai berubah pesimis, dia tidak percaya dengan perkataan Amir yang dinilainya mustahil. Apa kamu serius, tanya Supardi meragukannya. Faktanya gula putih harganya sangat mahal, hanya para pejabat dan bangsawan saja yang bisa menikmatinya, untuk harga setengah kilogram saja bisa mencapai 4.000 koin, itu cukup untuk makan selama setahun lebih. Benar ayah, saya serius, saya sudah meminta Paman Heru dan yang lainnya membeli bahan-bahannya, jawab Amir penuh semangat. Ayah tahu meskipun kamu seorang pelajar tapi membuat gula putih itu hal yang berbeda, bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya, terlebih lagi kamu sudah putus belajar, ujar Supardi menyadarkan angan-angan kosong Amir. Amir hanya tersenyum, faktanya bagaimana mungkin itu tidak mudah, sedangkan dia datang dari zaman modern yang hal itu makanan sehari-hari. Belum sempat Supardi berkata-kata lagi tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Tok tok tok. Hesti tanpa harus disuruh, dia secara alami bergegas membukakan pintu rumah. Maaf, apa kalian Paman Heru dan saudaranya Amir, tanya Hesti penuh sopan. Benar, saya Paman Heru dan ini Raka anak pertama saya, sedangkan ini Andi anak kedua saya, sedangkan itu Seno saudara sepupu Amir, jawab Paman Heru memperkenal dirinya dan yang lainnya. Silahkan masuk Paman, Kak Amir sudah menunggu bersama ayah, jawab Hesti dengan sopan. Ketiga orang lainnya terkesima melihat wajah Hesti yang cantik meskipun berpakaian sederhana. Woi, kalian bertiga kenapa malah bengong, cepat masuk, itu Paman Heru sudah duduk bersama Kak Amir. Sontak saja mereka bertiga kaget sehingga menunduk saking malunya. Belum saja mereka akan melangkah, mereka mendengar suara Hesti kembali. Hai ya, kalian ini itu barang mau diapain, mau dibuang ya, cepat bawa masuk sekalian. Iya maaf, ayo cepat bawa. Haish, sungguh memalukan, gumam Raka. Hesti yang berjalan duluan sudah sampai dan duduk mengitari meja. Kak Amir, itu barang banyak banget, apa itu bisa dibuat gula putih, tanya Hesti penasaran. Mendengar pertanyaan Hesti, Paman Heru baru sadar ternyata Amir mau membuat gula putih. Setelah melihat barang-barang yang baru saja dibeli, Paman Heru kini menjadi ragu dengan apa yang dilakukan Amir. Meskipun demikian Paman Heru tidak berkata apa-apa dalam hatinya, jika Amir gagal dalam membuat gula putih paling hanya kembali ke desa mencari ikan-ikan lagi untuk dijual. Amir hanya mengangguk datar, dia secara alami dapat menebak apa yang dipikirkan Paman Heru, tetapi untuk saat ini Amir tidak ingin meyakinkan semua orang bahwa dia bisa membuat gula putih, hanya jika mereka sudah melihat hasilnya nanti mereka secara alami mengetahuinya sendiri. Raka, Andi, Seno, cepat bawa kemari makanan yang sudah kalian beli, ayo kita makan bersama. Mendengar hal itu mereka hanya bengong melihat satu sama lainnya, mereka mengira semua makanan itu mau dijual lagi, tetapi siapa sangka itu makan siang mereka sendiri. Kak, ini semua makanan menghabiskan 500 koin Kak, rasanya sayang saja kalau cuma buat makan kita menghabiskan uang yang banyak, kata Andi pelan kepada kakaknya Raka. Raka hanya diam saja menyetujui perkataan adiknya, tetapi dia tidak berani berkata apa-apa.
Melihat sikap mereka bertiga, Amir tersenyum dan berkata, sudahlah, itu belum seberapa, anggap saja itu hadiah buat kita karena kerja keras kita. Jika nanti gula putih kita terjual, saya janji akan memberikan hasil yang kalian tidak akan menyesal membantu saya. Tidak perlu seperti itu, kita bersaudara, seharusnya aku sebagai pamanmu bisa membantu melunasi hutang-hutang kamu, tetapi Paman Heru hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak berdaya. Sudahlah, ayo makan dulu, kalian bertiga cari tempat yang nyaman sendiri-sendiri karena kursi di sini terbatas, ujar Supardi memecah suasana haru tersebut. Setelah selesai makan, Amir mulai membuka pembicaraan. Paman Heru, kita langsung saja mulai membuat gula putih atau nanti saja? Tentu saja sekarang, jangan membuang-buang waktu lagi, ayo, perintah Heru kepada ketiga yang lainnya sambil mengayunkan tangan. Setelah mereka berjalan beberapa saat, sampailah di tempat pembuatan besi karena memang ayah angkatnya seorang pandai besi. Amir mulai menginstruksikan kepada saudara-saudaranya untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan menyingkirkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ayah, tolong tutup pintunya rapat-rapat, saya tidak ingin orang lain tahu aktivitas kita, pinta Amir kepada Supardi. Supardi menganggukkan kepala tanda setuju. Secara alami dia paham maksud Amir, jika aktivitas mereka ketahuan orang lain maka akan membuat masalah bagi mereka sendiri, bahkan tidak mungkin akan mendatangkan para perampok. Bab 17. Andi dan Raka mulai menghancurkan pohon tebu sedikit demi sedikit hingga selesai semuanya. Setelah terkumpul air tebu, Amir mulai memanaskan kuali yang besar dan memasukkan air tebu ke dalamnya sambil terus diaduk-aduk mereka secara bergantian. Setelah beberapa lamanya air gula mulai mengental, kemudian Amir memerintahkan Raka untuk menuang air gula ke dalam wadah yang dibawanya berisi air yang banyak. Setelah dituang lama-lama air gula tersebut perlahan-lahan mengeras, Amir meminta Raka, Andi, dan Seno secara bergantian untuk membuang dan mengisi kembali air di bawah kuali. Setelah panas suap ya, proses pembentukan gula mentah jadi sempurna. Amir mengambil secuil gula mentah dan mencicipinya. Ini sudah manis, ujar Amir penuh semangat. Tanpa disuruh, mereka semua, Paman Heru, Andi, Raka, Seno, Supardi dan Hesti ikut mencicipinya. Mereka semua kaget dengan apa yang terjadi. Ini benar-benar manis, ini gula putih, ujar Seno tanpa sungkan-sungkan. Tidak, itu bukan gula putih, itu baru setengah proses, belum sempurna, sangga Amir. Belum sempurna ya, ujar Paman Heru terkejut, bahkan jika mereka hanya menjual gula mentah tersebut mereka sudah bisa dikatakan kaya. Sekarang prosesnya hanya bisa sampai di sini dan proses selanjutnya hanya bisa dilakukan besok, jadi mari kita istirahat dulu, ujar Amir dengan suara pelan karena kehabisan tenaga. Tapi sebelum itu, Andi dan Seno, kalian tutup rapat-rapat kuali itu, jangan biarkan udara keluar masuk bebas, perintah Amir. Secara alami mereka menganggukkan kepala tanpa syarat. Setelah mereka keluar dari tempat pembuatan gula itu dan duduk bersantai, Amir mulai berbicara sambil menyodorkan satu set pakaian. Besok Seno kamu mengenakan pakaian ini, Andi kamu pakai ini, Raka kamu pakai ini, dan kamu Hesti pakai baju yang ini. Mereka tampak antusias sekali meskipun mereka tidak tahu apa yang akan direncanakan Amir untuk mereka. Secara alami mereka mulai sekarang akan melakukan apapun yang dikatakan Amir tanpa syarat, bahkan jika mereka disuruh masuk ke kandang singa sekalipun mereka akan melakukannya tanpa harus berpikir. Besok kalian akan melakukan tugas yang berat, saya akan menjelaskan bagaimana tugas masing-masing, yang penting kalian harus tenang, ujar Amir penuh ketegasan. Mereka masing-masing mendengarkan penjelasan Amir dengan antusias dan sesekali bertanya karena tidak tahu. Setelah semua paham, Amir berkata, baiklah sekarang ayo istirahat dulu, setelah makan malam saya berharap kalian langsung tidur. Hari ini hari yang melelahkan, bahkan besok kalian akan kerja 2 kali lebih berat dari sekarang. Setelah pembagian tugas selesai mereka pun istirahat. Karena kamar Supardi hanya ada 3 maka Paman Heru dan yang lainnya secara alami mencari sendiri tempat yang nyaman untuk tidur. Sebenarnya Amir menyuruh Paman Heru untuk istirahat di kamar terapi. Paman Heru menolak karena kondisi tubuh Amir yang lebih lemah dari Paman Heru. Akhirnya Amir hanya bisa patuh tanpa berdaya. Bab 18. Ketika hari sudah pagi, mereka secara alami bangun dan menggerak-gerakkan badannya untuk olahraga. Paman Heru, Andi dan Raka yang mempunyai dasar ilmu bela diri secara alami melatih kebugaran tubuhnya dengan tinju dan tendangan, sedangkan Seno hanya jalan-jalan ringan. Amir tampak sibuk memikirkan sesuatu sambil meminum teh hangat. Melihat aktivitas semua orang, Supardi tampak senyum bahagia. Dia tidak menyangka bahwa rumah yang dulunya sepi kini ditempati oleh orang-orang dengan aktivitas masing-masing.
Kak Amir ayah Paman Heru dan kalian bertiga ayo sarapan dulu, suara Hesti memecah aktivitas masing-masing. Setelah berkumpul mereka langsung mengitari meja makan yang sebelumnya mereka mencuci tangan. Melihat hal itu Amir tiba-tiba berpikir akan membuat sabun cuci. Tampak Amir tersenyum sendiri yang membuat semua orang keheranan, meskipun demikian mereka tidak berani menerka apa yang dipikirkan Amir. Setelah acara makan pagi selesai mereka secara alami bergegas ke ruang pembuatan gula mentah. Setelah masuk semuanya Supardi menutup pintu rapat-rapat. Amir mulai menyiapkan batu gilingan kemudian memerintahkan Andi untuk memasukkan gula mentah kemudian mulailah mereka bekerja. Raka bertugas mendorong tuas gilingan sedangkan Paman Heru menyiapkan api untuk memanaskan kuali berisi air yang ditutup rapat kemudian disambungkan dengan pipa. Setelah gula mulai keluar sedikit demi sedikit Supardi mengumpulkan gula mentah halus untuk proses selanjutnya. Amir menyiapkan tempat untuk proses tahap akhir dengan memasukkan gula mentah halus pada kuali besar yang disambungkan pipa berisi uap air panas yang dibuat oleh Paman Heru. Kemudian Amir memutar kuali besar tersebut agar proses pemurnian gula benar-benar sempurna. Andi, Seno, Raka mereka bergantian memutar tuas yang sebelumnya dikerjakan Amir. Amir memperhatikan proses dengan sangat teliti. Uap air yang masuk ke dalam kuali tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit sehingga dia mengatur keluar masuknya uap air di dalam kuali. Setelah beberapa lama kemudian Amir menutup pipa tempat masuk uap air yang menandakan proses pemurnian gula sudah berakhir. Dengan wajah berseri-seri Amir membuka tutup kuali sehingga bau harum mulai tercium yang membuat orang-orang di sekitar heran, kagum sekaligus tidak percaya terhadap apa yang dilihatnya. Setelah Amir memasukkan gula putih itu mereka secara alami menjulurkan jari telunjuk pertanda ingin mencicipinya, tetapi sebelum itu mereka memandang wajah Amir. Melihat hal itu Amir menganggukkan kepala tanda setuju. Setelah mereka mencelupkan jari mereka ke dalam gula putih mereka memasukkannya ke dalam mulut. Betapa kagetnya mereka. Inikah rasanya gula putih, ujar Seno. Selain harum rasanya manis sekali, timpal Andi. Baiklah sekarang kita istirahat dulu, besok baru kita menjual gula ini. Oh iya ayah, apakah ayah tahu keluarga kaya di daerah selatan atau yang lainnya? Pokoknya bukan daerah sini, tanya Amir. Kalau urusan itu tanya adikmu saja, dia yang tahu, jawab Supardi. Baiklah ayo kita makan dulu, hari sudah mulai sore, ujar Amir kelelahan. Bab 19. Banyak sekali menu makanan yang telah disiapkan Hesti, entah habis berapa banyak koin yang dijajakan sehingga membuat mereka semua bersemangat. Setelah mereka berkumpul dan mulai memakan tampak wajah berseri-seri diiringi senda gurau. Kita sudah selesai makan, besok Raka kamu bertugas menjadi kusir, Andi kamu naik kuda menjadi pengawal, Seno dan Hesti kalian menjadi pelayan sedangkan aku sendiri akan berperan sebagai tuan muda, ujar Amir membagi tugas masing-masing. Nanti ketika sudah sampai di tempat Andi pertama kali turun dan membukakan pintu kereta kemudian disusul Seno sambil membawa kotak kayu yang terbuat dari kayu cendana yang berisi gula putih sedangkan Hesti turun selanjutnya sambil menuntun saya yang terakhir Raka, kemudian Seno kamu berada di sebelah kanan saya dan kamu Hesti di sebelah kiri saya sedangkan kalian berdua di belakang dan jangan lupa pasang wajah dingin kalian dan jangan sampai kalian tersenyum sedikit pun, kalau tidak rencana kita bakal merepotkan diri sendiri, kalian paham, tanya Amir serius. Baik Kak, jawab mereka serempak. Setelah keesokan harinya tampak Amir memakai pakaian dari sutra putih sedangkan yang lainnya memakai pakaian sesuai posisi masing-masing. Ingat kalian jangan lupa rencana awal kita, tegas Amir. Mereka mengangguk tanda sudah mengerti posisi masing-masing. Hesti kita akan berjalan ke arah mana, tanya Amir. Ke arah selatan Kak, nanti sambil jalan saya akan kasih tahu target keluarga kaya yang akan kita singgahi, jawab Hesti antusias. Setelah itu Hesti menjelaskan tentang keluarga Darwin yang merupakan keluarga kaya nomor 1 di Kabupaten Blaro, mulai dari sikap dan temperamen keluarga tersebut secara umum sehingga membuat Amir sedikit mengerti keadaan keluarga Darwin ini. Itu Kak, toko mewah sekitar 10 meter itu tempatnya, tiba-tiba Hesti bersuara gugup. Amir tampak memelototi Hesti agar supaya Hesti tenang, jangan gugup. Setelah sampai secara alami Andi turun dari kudanya dan membuka pintu kereta disusul Seno sambil membawa kotak kayu, kemudian Hesti turun dan memapa Amir. Amir tampak tersenyum puas melihat saudara-saudaranya yang pandai bersandiwara. Dengan langkah elegan Amir menghampiri penjaga toko. Selamat datang Tuan di toko keluarga Darwin, apakah Tuan membutuhkan sesuatu? Biar kami layani dengan hormat, ujar salah satu penjaga toko.
Sampai di sini mereka baru sadar kenapa Amir menyuruh mereka membeli pakaian yang mahal. Di mana tuanmu, saya ada sesuatu yang harus dibicarakan, jawab Amir datar. Karena melihat pakaian Amir yang seperti layaknya bangsawan, penjaga toko buru-buru pergi melapor tuannya secara alami. Dia tidak berani mengabaikan tuan muda barusan apalagi menyinggungnya. Belum juga penjaga toko beranjak, tiba-tiba suara tawa terdengar ramah. Hahaha, perkenalkan, nama saya Totok, saya adik Kak Darwin. Apakah tuan muda butuh sesuatu? Biar saya sendiri yang akan menyiapkannya, ujar Totok penuh sopan. Bersambung.